Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya IGD Rengganika Putra dengan NIM D01122148. Pada video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 10 untuk menjelaskan materi dari osilasi. Baik, osilasi itu terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Contohnya itu perahu kecil yang berayun turun naik, bandul jam yang berayun ke kiri dan ke kanan, senar gitar yang bergetar, dan lain-lain. Gerak gelombang berhubungan erat dengan gerak osilasi. Contohnya gelombang bunyi dihasilkan oleh getaran seperti senar gitar, getaran selaput gendang, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar dari osilasi. Gambar pertama itu adalah perahu yang berombang-ambing naik turun, kemudian lumba-lumba yang naik turun, kemudian ada rangkaian pegas, dan terakhir itu adalah sebuah gambar tentang grafik ya. Baik, kita masuk dari osilasi harmonis sederhana beban massa pada pegas. Salah satu gerak osilasi yang sangat lazim dan sangat penting adalah gerak harmonis sederhana. Apabila sebuah benda disimpangkan dari kedudukan setimbangnya, gerak harmoni akan terjadi jika ada gaya pemulih yang sebanding dengan simpangannya dan simpangan tersebut kecil. Suatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang tertambak pada sebuah pegas. Pada keadaan setimbang, pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda disimpangkan sejauh X dari setimbang, pegas mengerjakan gaya min Kx. Nah, berikut ini adalah gambar dari pegas, di mana jarak antara ini dan ini tuh bernilai X. Kemudian jarak yang ini tuh memiliki sebuah gaya yang ke arah ke samping itu nilainya minus Kx. Berikutnya itu gaya pemulih yang bekerja pada benda adalah F sama dengan minus Kx. Tanda minus itu timbul karena gaya pegas berlawanan dengan arah simpangan. Nah, di sini ada rumus F sama dengan minus Kx, mana sama dengan MA sama dengan M D kuadrat dikali X per DT kuadrat. Kemudian ada rumus A sama dengan D kuadrat dikali X per DT kuadrat sama dengan minus Kx per M. Percepatan berbanding lurus dan arahnya berlawanan dengan simpangan. Hal ini merupakan karakteristik umum gerak harmonik sederhana dan bahkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem-sistem yang dapat menunjukkan gejala gerak harmonik sederhana. Kemudian ada rumus D kuadrat dikali X per DT kuadrat sama dengan Kx per M. Ini adalah persamaan diferensial untuk OHS. Solusi persamaan di atas yang berbentuk osilasi harmonis sederhana adalah X sama dengan A sin omega ditambah theta atau X sama dengan A cos omega T ditambah theta, di mana A sama dengan simpangan maksimum sama dengan amplitudo, omega itu adalah frekuensi sudut, theta itu adalah fase awal atau omega T ditambah theta sama dengan fase, kemudian omega itu 2 VF sama dengan 2 V per T. T sama itu adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu osilasi. Fase awal theta bergantung pada kapan kita memilih T sama dengan 0. Satuan A sama dengan X yaitu meter. Satuan fase omega T ditambah theta adalah radian. Satuan P adalah hertz atau S-1 dan satuan T adalah S atau detik. Kemudian misalkan persamaan simpangan OHS adalah X sama dengan A sin theta omega T ditambah theta. Substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan diferensial OHS diperoleh itu adalah persamaan yang ini. Omega kuadrat sama dengan K per M. Dalam menyelesaikan persoalan OHS secara umum kita harus mencari terlebih dahulu tiga besaran yaitu A, omega, dan theta. Setelahnya ketiganya diketahui, maka kita mengetahui persamaan posisi untuk osilasi. Kemudian dengan cara mendiferensiasi X terhadap T, kita memperoleh kecepatan dan percepatan osilasi. Berikut ini adalah rumus-rumus ya. I berharga maksimum omega A saat X sama dengan 0, pada saat tersebut A sama dengan 0. A berharga maksimum omega kuadrat A saat X sama dengan plus minus A, pada saat tersebut V sama dengan 0. Kemudian osilasi harmonis sederhana energi. Nah, bila sebuah benda berosilasi pada sebuah pegas, energi kinetik benda dan energi potensial sistem benda pegas berubah terhadap waktu. Energi total atau jumlah energi kinetik dan energi
potensial konstan. Energi potensial sebuah pegas dengan konstanta K yang taringkan sejauh X adalah U sama dengan 12 kx kuadrat. Energi kinetik benda yang bergerak dengan laju V adalah K sama dengan 12 mv kuadrat. Energi total sama dengan 1/2 kx kuadrat ditambah 10 mv kuadrat, itu nilainya sama dengan 1/2 Ka kuadrat. Persamaan energi total memberikan sifat umum yang dimiliki OHS, yaitu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Kemudian lanjut itu osilasi harmonis sederhana energi. Nah, ini adalah gambar sebuah sistem benda pegas disembangkan sejauh A dari posisi timbangnya, kemudian dilepaskan. Pada keadaan ini benda dalam keadaan diam dan pegas memiliki energi potensial sebesar 1/2 Ka kuadrat. Saat benda mencapai titik seimbang energi potensial pegas 0 dan benda bergerak dengan laju maksimum Vmax, energi kinetik benda itu adalah 1/2 mv max kuadrat. Nah, ini adalah ada rumus E sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 kx kuadrat. Oke, kita lanjut. Untuk osilasi harmonis sederhana benda pada pegas vertikal. Nah, ini adalah gambar pegas yang berbentuk vertikal ya. Ini adalah Y0-nya, Y awalnya, kemudian ini adalah Y aksennya. Nah, pada ujung pegas digantung benda bermassa M sehingga pegas terengah sepanjang Y0 sistem seimbang. Dalam hal ini Y0 sama dengan mg massa dikali gravitasi, atau Y0 sama dengan massa dikali gravitasi per K konstanta. Benda disimpangkan sejauh Y aksen dari posisi seimbang kemudian dilepaskan. Perhatikan bahwa persamaannya identik dengan sistem pegas horizontal. Solusinya adalah Y sama dengan A sin omega T ditambah theta, Y sama dengan Y aksen. Nah, ini adalah ada rumus-rumusnya. Lanjut, itu adalah ada osilasi terendam. Nah, osilasi terendam itu grafik simpangan terhadap waktu untuk osilator yang terendam sedikit gerak hampir berupa osilasi harmonik sederhana dengan amplitudo berkurang secara terlambat terhadap waktu. Nah, osilasi benda terendam karena pengaduk yang terendam dalam cairan, laju kehilangan energi dapat bervariasi, dapat mengubah ukuran pengaduk atau kekentalan cairan. Meskipun analisis terinci gaya terendam untuk sistem ini cukup rumit, kita sering menyajikan gaya seperti itu dengan suatu persamaan empirik yang bersesuaian dengan hasil eksperimen dan pengolahan matematisnya relatif sederhana. Nah, ini adalah contoh gambar dari osilasi terendam ya, mana ini adalah pegas berbentuk seri ya. Kemudian kita lanjut adalah contoh soal. Nah, saya sudah mempersiapkan contoh soal ini yang dimana dua buah pegas identik dengan konstanta masing-masing sebesar 200 Newton per meter disusun seri seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dimana pegas itu berbentuk seri, dimana ini ada K, ada 2, dan kemudian ini adalah benda, massa benda. Nah, beban massa sebesar 2 kg digantungkan pada ujung bawah pegas. Nah, ini bernilai 2 kg. Tentukan periode sistem pegas tersebut. Nah, untuk mencari nilai periode dari pegas berbentuk ini rangkaian seri itu kita pakai rumus rangkaian seri di mana 1 per Kt sama dengan 1 per K1, K1 ditambah 1 per K2. Nah, kan ini 20 pegas yang K-nya itu masing-masing nilainya sebesar 200 Newton per meter. Nah, kita masuk 1 per 200 ditambah 1 per 200 karena ini penyebutnya sudah sama ya, jadi kita langsung tambahkan aja jadi 2 per 200. Kemudian kita kali silang ya, 1 dikali 200 sama dengan 200, kemudian KT dikali 2 sama dengan 2 KT, kemudian KT sama dengan 200 dibagi 2, itu hasilnya 100 Newton per meter. Kemudian kita di soalnya itu kita cari itu adalah nilainya periode. Nah, rumus dari periode itu T sama dengan 2pi dikali akar N per KT sama dengan 2pi akar, kita masuk M-nya, massanya itu adalah 2 kg, kemudian KT-nya itu adalah 100, 2 per 100. Nah, kemudian itu kita akarkan ya, menjadi 2pi akar 2 dibagi 10. Ini dapat hasilnya itu adalah 0,2 pi akar 2 second. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.